Oke teman-teman, mari kita main KKN di Desa Penari ya. Ini sebelumnya ada cerita yang ada di Twitter nih. Rame di Twitter nih gara-gara cerita ini KKN di Desa Penari. Lepas dari ceritanya bener atau enggak ya, gue enjoy aja sih denger ceritanya. Sama enjoy aja nyeritain sama teman-teman, sama orang-orang sekitar lu. Untuk ngebahasnya itu menarik aja sih. Ya udah kita coba main ya. Emang sih di ceritanya ada versinya, versi kayak POV apa sudut pandang tiap orang di ceritanya itu loh. Nah ini ada versi Widianya, ada versi Nur, ada apa nih karakternya nggak tahu ya. Kita coba klik aja gitu, cobain aja mah. Apa nih mana ya? Jadi mereka bikin gamenya kayak visual novel ya, ini visual novel. Bener-bener komplit cerita. Karakternya ada Anton, Ayu, Bapak Tua dan lain-lain ya. Jadi kita ke menu, kita coba masuk ke gamenya dengan menggunakan versi Widya ya. Versi Widya ya. Kita coba. Dari lagunya itu loh, my god. Loh kok balik lagi? Oh ya benar. Versi Widya. Jadi kemungkinan ada 10 chapter nih ya. Jadi kayaknya sih gue sepanjang video ini gue bakal baca karena ini visual novel ya. Dibikin seperti visual novel. Aduh ada iklan. 1. Kita coba dulu. Sorry ya gue dipilek nih, jadi maklum ya. Kita mulai. Semua anak angkatan 2005-2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus terlihat satu orang yang tampak menyendiri, Widya. Begitu anak-anak lain memanggilnya. Nah, oke, ini Widya. Ia tampak begitu gugup, menyepi menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. Oke, sini kita bisa angkat telepon. Kita angkat telepon. Aku sudah dapat tempat untuk KKN. Di mana? Di kota B, di sebuah desa di kabupaten K. Bla 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 bla. Banyak proker untuk dikerjakan. Tempatnya cocok untuk KKN kita. Saat itu juga Widya segera mengajukan prop KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok. Minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda pun dengan anggota minimal 6 orang. Nah ini Ayu nih. Gue gak tahu kenapa mereka desain karakter begini, tapi ya beginilah, ya udahlah. Kita main aja lah, dengerin aja. Tenang, Ayu adalah orang yang tempo hari menelpon Widya untuk memberi kabar tentang di mana tempat KKN yang ia observasi dengan abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. Siapa yang sudah gabung, Nur? Temanku. Cutting 2 angkatan di atas kita. Satunya lagi temannya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu. Untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan di kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan dengan orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Oke. Nih orang tuanya Widya. Kalian KKN di mana? Di kota B, Bu. Apa nggak ada tempat lain? Kenapa harus kota B? Wajah ibu Widya menegang. Di sana kan tempatnya hutan semua. Tidak bagus ditinggali manusia. Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya pun melunak. Perasaan ibu gak enak. Apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi?
Widya enggan melakukannya. Meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan. Widya, Ayu, Bima, dan Nur matanya melihat ke sekeliling. Khawatir, dua orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, dua orang muncul, menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka. Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka pun akhirnya berangkat. Naik apa kita nanti? Elf, Mas. Sampai desanya naik mobil Elfdik. Tidak, Mas. Nanti berhenti di jalur hutan D. Nanti ada yang jemput. Apa desanya gak bisa dimasuki mobil? Gak bisa, tapi dekat kok dari jalan besar. 45 menit kemungkinan. Mereka pun akhirnya berangkat menaiki mobil Elf tersebut. Sesuai apa yang Nur katakan, mobil berhenti di jalur hutan masuk D. Menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa hari sudah mulai petang. Ditambah area dekat dengan hutan, membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki paruh baya dengan motor bututut. Saat itu ada yang aneh. Entah disengaja atau tidak, ucapan yang dianggap biasa di kota S ditanggapi lain oleh lelaki-lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu. "Cuk, sepeda entah." Hanya saja yang memperhatikan semua sedetail itu hanya Widya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri, mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya berpikir kembali. Di tengah perjalanan, tidak satu pun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh. Apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi sepi. Namun, kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jauh sayup-sayup terdengar sebuah suara. Suara familiar dengan tabuhan kendang dan gong. Diikuti suara kenong, kompiang, mabaur, menjadi alunan suara gamelan. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa W bla 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 bla, disensor ya. Tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. Lelaki tua mengatakan, "Silakan," kata lelaki tua itu sebelum meninggalkan Widya. "Mari Nerek, kenalkan, ini Pak Prabu, kepala desa teman kakakku. Pak Prabu, ini teman saya yang dari kota, yang rencananya mau KKN." Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, kenapa desanya harus sepelosok ini? Pak Prabu, pelosok gimana maksudnya, Mbak? Bukannya jarak ke jalan besar cuma 30 menit. Mbaknya mungkin capek, mari tak antar ke tempat di mana nanti kalian tinggal. Maksudnya bagaimana
Wait, kok kamu tanya seperti itu? Buat saya sungkan saja kamu. Sesampainya di tempat singgah, Widya menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk posyandu. Tapi sudah dirubah sedemikian rupa meski beralaskan tanah. Tapi di dalamnya sudah ada ranjang tidur. Sedangkan untuk perempuan menginap di salah satu rumah warga. Apa maksud ucapanmu ke Pak Prabu tadi, Wid? Perjalanan tadi itu lebih dari 1 jam loh. Ah, enggak kok, gak selama itu. Nur terdiam. Gini, kamu dengar apa tidak? Di jalan tadi ada suara orang memainkan gamelan. Ya, palingan ada warga yang mengadakan hajatan, apalagi. Mbak, tidak mungkin ada desa lain di sini. Tidak mungkin ada acara di dekat sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau dengar suara gamelan, itu pertanda buruk. Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuding Nur. Sudah ngomong yang tidak-tidak. Nur, jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya kamu ikut observasi di kampung ini sama aku. Belum sehari kamu sudah ngomong hal yang gak masuk akal seperti ini. Ayu pergi meninggalkan Widya dengan Nur. Iklan anjing. Mbak, aku juga dengar suara gamelan itu. Masalahnya aku juga lihat ada yang menari di jalan tadi. Astagfirullah. Widya hampir menangis karena memikirkan perkataan ibunya benar. Air selalu mengalir ke arah timur, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu. Antara yang buruk dan yang paling buruk, Widya harus tinggal di hutan paling timur. Cerita tentang Nur dan Widya tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi masih awalnya saja. Ibarat sebuah kopi masih sampai dirasa yang paling manis, belum sampai dirasa yang paling pahit. Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu, meski hanya sekedar suara. Berbeda dengan Nur temannya, ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif. Memang sejak awal Nur yang paling berbeda di antara yang lain. Hanya dia seorang yang mengenakan jilbab dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri. Nur yang paling religius karena tahu Widya sendiri, Nur jebolan pondok pesantren ternama di kota inisial J. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. Nur, bisa gak cerita ini? Jangan sampai menyebar ke teman-teman. Kan jadi nggak enak kalau semua warga desa dengar, apalagi kita di sini itu sebagai tamu loh. Insya Allah, semua akan baik-baik saja ya. Nur mengangguk meski enggan menjawab kalimat Widya dan malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya, rombongan sudah berkumpul. Sesuai janji Pak Prabu, hari ini akan keliling desa, melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari. Sekaligus meminta saran untuk proker individu. Pak Prabu bilang, meskipun begini, walaupun saya tinggal di sini, saya ya pernah kuliah loh, Dek, sarjana lagi. Itu loh, dengarkan bapaknya, walaupun rumahnya di desa tidak lupa kuliah. Bapaknya ambil apa dulu, perhutanan ya? Bukan, pertanian. Lah, di sini kan nggak ada sawah, gimana sih Pak? Ya, memangnya sampean pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah? Jawaban Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya melirik Nur. Dia sudah bisa ceria lagi, melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di pemberhentian pertama sebuah pemakaman desa. Oke. Aneh, itu yang pertama kali dipikirkan Widya. Atau mungkin serombongan orang di setiap nisan ditutup oleh kain hitam.
Pemakamannya sendiri dikelilingi pohon beringin dan di tiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada lengkap sesajen di depannya. Nur yang tadinya ikut tertawa tiba-tiba jadi diam. Ia menundukkan kepalanya seolah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. Mohon maaf Pak, ini kenapa ya kok? Saya tahu apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya, kok patek atau nisannya ditutupi pakai kain gitu toh? Widya mengangguk, rombongan menatap serius ke Pak Prabu. Terkecuali Wahyu dan Anton terdengar mereka sayup tertawa kecil. Ini itu namanya sangkarso, kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakamannya. Jawabannya sama sekali tidak membuat rombongan anak puas. Sampai-sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir, namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola, Pak. Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan, tiba-tiba diam, raut wajahnya berubah dan tak tertebak. Semoga saja kalian tahu yang diomongkan ya. Setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak Bima langsung merespon dengan meminta maaf. Sorry nih tadi ke skip. Namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak, bisa lanjut ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya adalah kolam mata air. Pak Prabowo mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabowo sinden dan sungai bisa dihubungkan jadi semacam jalan air. Tanpa terasa hari sudah siang, namun tetap saja selama perjalanan, Widya banyak menemukan keganjilan yang paling mencolok adalah tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempeh, lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana. Ditambah bau kemenyan membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Nur setelah dari sinden, ia izin kembali ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela Bima mengantarkannya, jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan. Tipak Talas, sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. Kenapa tidak boleh, Pak? Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban namun ia enggan mengatakannya. Itu adalah hutan berlentara, gak ada apa-apanya. Hanya mempertimbangkan, takutnya kalau kalian ke sana, hilang, tersesat. Lalu bagaimana? Sekali lagi jawaban itu membuat Widya yakin itu bukan yang sebenarnya. Namun, perasaan merinding melihat jalan setapak itu nyata. Observasi berakhir ketika Pak Prabu mengantar rombongan kembali ke rumah beliau. Wahyu Anton bicara. Kamar mandi di mana ya, Pak? Setiap rumah di desa ini tidak ada satupun yang punya kamar mandi. Alasannya adalah karena sulitnya akses air. Di bagian selatan sinden samping sungai ada sebuah bilik dengan kandi besar. Di dalamnya di sana bisa digunakan untuk mandi. Mulai hari ini kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh sih. Terutama untuk mandi anak-anak perempuan. Untuk laki-laki bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air di sungai. Semua anak tampak paham. Meski muka Wahyu dan Anton tampak keberatan, namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa.
Sekembalinya ke penginapan, Widya melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri dengan rapat dengan semua anak. Lalu kembali ke kamar untuk mengerjakan laporan. Sore menjelang malam, Nur sudah bangun saat itu juga. Anterin ke kamar mandi di bilik sinden yuk, Nur. Oh gak? Aku mau. Tapi nanti waktu sampai di sana aku duluan ya yang masuk biliknya. Oke lah, siap. Selama perjalanan, ia melihat setiap rumah yang dilewati rata-rata sama. Semua rumah tepan atau tembok di depan, kiri kanan dari gedek atau bambu dianyam. Langit sudah merah. Dan setelah menempuh jarak lumayan, akhirnya mereka sampai di sinden. Setelah mencari-cari sinden, ketemulah bilik. Itu tepat di samping pohon asem yang besar sekali, rindang tapi mengerikan. Aku ragu. Udah lanjut aja. Air juga sudah penuh di dalam kendi. Nur pun masuk. Sementara Widya menunggu di depan bilik, matanya tidak melepaskan diri dari bangunan sinden. Yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya ada sesajen itu. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari Nur. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, Widya baru sadar. Ada aroma kemenyan di dekat tempatnya berdiri. Ditelusurilah wangian itu. Benar saja, di samping pohon asam itu pun ada sesajennya. Yang lebih parah, bara dari kemenyan baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, Widya sang balik ke pintu bilik dan dari dalam sudah tidak terdengar suara air bilasan. Gedor pintunya. Nur. Anehnya hening, tidak ada jawaban dari dalam. Masih berusaha memanggil, terdengar sayup suara lirih. Lirih sekali sampai Widya harus menempelkan telinganya di pintu bilik. Suara orang sedang berkidung. Kidungnya sendiri menyerupai kidung Jawa. Suaranya sangat lembut. Lembut sekali seperti seorang biduan. Nur, buka. Kenapa sih, Wid? Ayo cepat mandi, gantian biar aku yang jaga di luar. Kaget Widya sudah ragu melihat samping bilik ada sesajen. Widya tidak tahu apa harus cerita ke Nur soal itu, namun dengan ragu Widya akhirnya bergegas masuk bilik menutup pintu. Iklan, sorry guys. Bagian dalam bilik sangat lembab. Kayu bagian dalamnya sudah berlumut hitam. Di depannya ada kandi besar setengah airnya sudah terpakai. Meraih gayung yang terbuat dari batu kelapa dengan gagang kayu jati di dekat dengan saluran. Widya mulai membuka bajunya perlahan. Meski terbayang nyanyian kidung tadi, Widya mencuri pandang. Ia tidak sendiri. Suasananya seperti ada sosok yang melihat dan mengamatinya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, sosok itu seperti wajah seorang wanita yang cantik jelita. Masalahnya Widya tidak tahu siapa pemilik wajah. Ia berdiri di depan kandi, bajunya sudah tertanggal, meraih air pertama yang membasuh badannya. Widya merasakan dingin air itu membilas badannya. Sunyi sepi, Nur tidak bersuara di luar bilik memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan matanya dan setiap ia memejamkan mata. Oh my god. Terbayang wajah cantik dan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Siapa pemilik wajah cantik itu? Kemudian kidung itu terdengar lagi. Widya berbalik mengamati suaranya dari luar bilik. Tempat Nur berdiri seorang diri. Usai sudah acara mandi di sore itu. Di perjalanan pulang, Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, Nur, kamu bisa bersenandung lagu Jawa ya? Nur terdiam. Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Widya. Ia seperti membawa rahasianya sendiri tanpa mau membagi rahasia itu. Listrik di desa ini menggunakan tenaga genset. Ketika jam menunjukkan pukul jam 9, lampu sudah mati diganti dengan petromak. Nur sudah pergi tidur. Hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker esok hari. Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya Widya mau cerita, namun bila
Melihat respon Ayu, sepertinya ia akan disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan mereka menggarap progres. Tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu. Tadi aku sama Bima mengecek progres untuk pembuangan. Ketika memutari desa, ingat tidak sama tapak tilas. Ternyata nggak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar. Loh, bukannya kamu sudah mengerti dilarang berada di sana? Bukan aku, jadi yang mengajak awalnya si Bima. Katanya ada perempuan cakep di sana diikuti. Ternyata nggak ada. Lah terus kamu tetap ke sana? Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul kemudian, berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Saat Widya melihat apa yang terjadi, terlihat bayangan Nur selangkah keluar. Ragu, apakah mau membangunkan Ayu, Widya pun meranjak dari tempat tidur berjalan mengejar Nur. Rumah sudah gelap gulita. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya, pintu rumah sudah terbuka lebar. Dengan perlahan Widya melangkah ke sana. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya. Sayup-sayup terdengar suara binatang malam, sangat sunyi, sangat sepi. Dilihatnya ke sana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur di depannya. Nur berdiri di tanah lapang depan rumah. Dia menari dengan sangat anggun tanpa alas kaki. Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Widya termenung mematung melihat temannya seperti itu. Ragu. Widya mendekatinya, tak pernah terfikirkan Nur bisa menari seperti ini. Nur. Dari jauh sayup kendang terdengar lagi. Widya semakin dibuat takut. Tabuhan gamelan sahut menyahut campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Tapi Nur semakin menggila. Ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya Widya memaksa Nur menghentikan tariannya. Widya berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh. Dan saat itulah wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Oh shit. Sorot matanya tajam dengan mata nyaris hitam semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. Kali berikutnya seseorang memegang Widya kuat sekali, menggoyangkannya sembari memanggil namanya. Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus takut. Malam-malam, ngapain anjir? Nari sendirian di sini seorang diri. Pemilik rumah bilang, ada apa sih nak? Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia hanya ingin mengisap rokok. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekat sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap menanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi karena hari semakin larut. Keesokan harinya, gimana kronologi kejadiannya? Saya tidak tahu, Pak. Saya lagi ngejar Nur, Pak. Karena dia keluar rumah. Saya cuma ke dapur, Pak, mau minum. Semua menjelaskan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari. Bila latar belakangnya saja bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya, hari itu Pak Prabu meminta Widya, Ayu, dan Wahyu menemaninya. Nur pergi, ia masih harus mengerjakan proker individualnya. Dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka, kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Anehnya, kali ini Widya merasakan sendiri untuk sampai ke jalan raya.
Tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu bagaimana bisa ia merasakan waktu selamat itu pada malam ketika orang-orang desa menyebut rumah yang Pak Prabowo datangi rupanya rumah seseorang. Melintasi jalan besar lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain. Berpagar batu bata merah dengan banyak bambu kuning. Rumah itu terlihat sangat tua namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah ada orang tua, kakek-kakek sepuh, berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabowo memanggilnya Mbah Buyut. Oh, memanggilnya Mbah Buyut. Oke. Setelah Pak Prabowo selesai menceritakan semuanya, wajah Mbak Buyut tampak biasa saja, tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabowo. Padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya. Terkesan mencuri pandang, namun ya begitu. Hanya sekedar mencuri pandang, tidak lebih. Dengan suara serak, Mbak Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. Silakan. Saya nggak bisa minum kopi, Mbak. Senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkam. Yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya Widya hanya mencoba-coba, tanpa sadar gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Kata Mbah Buyut, tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencobanya. Oke, barusan adalah versi Widya ya. Belum versi Nur. Tadi kan Nurnya itu pergi sama teman-teman cowoknya tadi prokes ya. Mungkin bakal lanjut kalau kalian suka video ini ya. Nanti gua bacain yang versi Nurnya. Oke. Senang bisa baca cerita ini. Senang juga bisa nge-refresh ingatan kemarin kita baca-baca cerita ini di Twitter ya. Karena ramainya di Twitter kan ya. Terus dipopulerkan lagi di YouTube ya, jadinya luas lah, jadinya pokoknya luas. Dari ya orang nggak main Twitter jadinya tahu Twitter. Jadinya ya gitulah. Begitulah sosial media lah ya. Terlepas dari bener apa enggaknya ini ceritanya ya, kita ambil sisi entertainmentnya aja lah, ceritanya aja gitu, untuk di storytelling ke teman-teman. Jadi bahan perbincangan, itu yang gue senang sih. Jadi bahan perbincangan. Oke, sampai jumpa di video